lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini panas ya. Udah ya? Oh ini segmen berapa sih? Oh segmen 2. Oh ya. Udah mau opening lagi saya. Iya. Kalau segmen 2 hari Senin biasanya ada Monday Light News. Ini dia informasinya. Inovasi kuliner berbahan dasar ketan kembali menarik perhatian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketan hijau susu yang biasanya dikenal sebagai jajanan tradisional, kini dimodifikasi dengan tampilan kekinian dan aneka topping modern, mulai dari buah segar seperti mangga, durian, dan stroberi, hingga saus coklat, keju, tiramisu, dan es krim. Tak hanya varian manis, tersedia juga rasa asin gurih dengan topping abon sapi, abon ayam, oncom, hingga tongkol pedas. Kreasi ini membuat sajian ketan tampil lebih menarik dan digemari berbagai kalangan. Menurut pemilik kedai, usaha ini berawal dari coba-coba membuat ketan ijo lumer dengan beragam topping tanpa niat berjualan. Namun, respon positif membuatnya berkembang menjadi bisnis kuliner yang juga dipasarkan secara online. Dalam sehari, ratusan porsi bisa terjual dengan omset mencapai 2 hingga 5 juta rupiah. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari 8 hingga 18.000 rupiah per porsi. Kedai ini menjadi salah satu kuliner hits di Cianjur dan banyak didatangi pengunjung dari luar kota seperti Sukabumi hingga kawasan Puncak Bogor. Pemerintah Kota Semarang merevitalisasi bangunan cagar budaya di Kampung Batik Rejomulyo sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan kawasan tersebut sebagai sentra batik ramah lingkungan sekaligus penguat identitas batik Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung kawasan ini dan mengapresiasi pengelolaan produksi batik yang telah dilengkapi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sehingga para perajin dapat menggunakan pewarna alami tanpa mencemari lingkungan. Langkah ini dinilai menunjukkan keseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa meninggalkan nilai budaya khas batik Semarang. Revitalisasi yang dilakukan juga menghadirkan kawasan yang lebih tertata, ruang pamer yang bersih, serta lingkungan yang lebih representatif bagi pengrajin dan pengunjung, bertepatan dengan 20 tahun pengembangan Kampung Batik Rejomulyo sejak 2006. Selain produksi, upaya pelestarian sejarah batik turut diperkuat melalui gagasan menghadirkan Museum Batik yang menampilkan replika batik Semarang dari era 1800 hingga 1900-an sebagai destinasi wisata edukasi. Pemerintah daerah juga berperan mendorong promosi dan menciptakan kenyamanan kawasan agar wisatawan datang dan berbelanja, sehingga revitalisasi ini menjadi wujud kolaborasi pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan. Seorang penyuluh agama di Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, menginisiasi rumah makan gratis untuk membantu tukang bentor dan warga kurang mampu memenuhi kebutuhan makan siang. Rumah makan yang berlokasi di Jalan Padi Unggul 2, Kecamatan Wonomulyo ini buka setiap Kamis pukul 11 siang hingga 1 siang dan menyediakan lebih dari 200 porsi makanan. Menu yang disajikan bervariasi setiap pekan, terdiri dari nasi, sayur, lauk seperti ayam atau telur, tempe, serta buah. Warga yang datang mulai dari tukang bentor, tukang becak, sopir angkot, buruh pasar, hingga masyarakat prasejahtera diperbolehkan menambah makanan tanpa dibatasi. Salah satu penerima manfaat, Sira Ila, mengaku sangat terbantu karena tidak perlu lagi membeli makan atau pulang jauh ke rumah saat jam istirahat kerja. Pendiri rumah makan gratis, Abdul Razak Ismail, menyebut kegiatan ini sudah berjalan sejak 2018 dengan sumber dana dari donatur serta sebagian gajinya sebagai penyuluh agama di KUA Mapili. Ia tergerak membuka rumah makan ini karena prihatin melihat banyak pekerja pasar tidak sempat makan siang dengan layak. Program ini diharapkan terus berlanjut agar dapat membantu lebih banyak warga yang membutuhkan.
Streamer asal Amerika IShowSpeed yang bernama asli Darren Jason Watkins Jr. tiba di Cotonou, Benin sebagai bagian dari tur live stream 28 hari di Afrika yang bernama Speed Dance Africa. Tur ini bertujuan mengunjungi 20 negara dalam waktu kurang dari sebulan. Tur ini disambut antusias oleh para penggemar, termasuk dengan pertunjukan tarian tradisional dan pertandingan sparring di ruang publik untuk menyambut YouTuber berusia 21 tahun tersebut. Tur yang dimulai pada 29 Desember 2025 ini merupakan upaya IShowSpeed untuk menampilkan sebenarnya seperti apa Afrika melalui live streamnya. Hingga saat ini, ia belum mengunjungi Ghana, Pantai Gading, Liberia, dan Namibia saat melanjutkan perjalanannya melintasi benua tersebut. Sekitar 30 km di selatan ibu kota Republik Afrika Tengah, Bangui, aktivis lingkungan Zanre Ngombala Samba mengubah serat batang pisang menjadi kantong kertas coklat sebagai bagian dari inisiatif ekonomi sirkular untuk mendaur ulang limbah pertanian. Samba mengambil serat batang pisang dari tanaman sendiri di lahan seluas 5 hektar di hutan Dangala, lalu mencucinya, merendam, mengolah menjadi pulp, dan mengeringkannya menjadi lembaran. Melalui inisiatif bernama Luckily Develop, ia membuat kantong yang dapat digunakan kembali untuk menggantikan kantong plastik sekaligus memasarkan pisang dari kebunnya. Samba berharap bisa memperluas lahan dan mengumpulkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam budidaya pisang agar pasokan serat cukup untuk pasar nasional, bahkan ekspor ke negara-negara seperti Chad. Ia meminta dukungan pemerintah dan donatur untuk memperoleh unit otomatisasi yang dapat mempercepat proses produksi, sekaligus memasarkan kantong organik di apotek, supermarket, dan toko retail lokal. Upaya ini penting mengingat penggunaan kantong plastik masih luas meski sudah dilarang sejak 2020 yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan yang serius. Alba Mesa Garcia, seorang perempuan bertubuh kecil dari Medellin, berhasil mewujudkan mimpinya menjadi bisnis keluarga yang sukses, menarik perhatian nasional dan pengikut online yang terus berkembang. Alba mengelola Las Mini Papas de Alba, sebuah proyek makanan jalanan yang dijalankan bersama putranya Julian menggunakan gerobak khusus yang disesuaikan dengan tinggi badannya. Berkat kerjasama mereka dan kehadiran aktif di media sosial, bisnis ini telah mengumpulkan lebih dari 100.000 pengikut, mempromosikan produk melalui video singkat di TikTok, dan menarik perhatian pelanggan dari berbagai kota dan negara. Kesuksesan Las Minis Papas de Alba tidak hanya berasal dari rasa dan kualitas makanan, tetapi juga dari kehangatan dan karisma tim ibu anak ini. Alba dan Julian mendapat dukungan dari pelanggan setia, serta tokoh terkenal seperti pesepak bola Kolombia James Rodriguez yang mempromosikan proyek mereka di TikTok. Bisnis ini lahir setelah sebuah tanah longsor memaksa Alba dan Julian pindah ke Medellin, dan kini telah menjadi usaha mandiri yang menonjolkan kreativitas, ketekunan, dan hubungan hangat dengan pelanggan. Ribuan pengunjung memadati kebun binatang Ueno di Tokyo pada hari Minggu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada panda raksasa terakhir Jepang sebelum dipulangkan ke Tiongkok dan mengakhiri hampir 5 dekade diplomasi panda. Kerumunan pengunjung terlihat antusias menyaksikan Xiao Xiao dan Lei Lei. Banyak yang mengabadikan momen tersebut dengan foto dan video sebagai kenang-kenangan. Beberapa pengunjung mengaku sedih sekaligus bersyukur dapat melihat tingkah lucu panda kembar itu secara langsung. Hanya 4.400 orang yang diizinkan melihat panda pada hari terakhir, dengan tiket dibagikan melalui undian yang menarik sekitar 25 pelamar untuk setiap tempat. Xiao Xiao dan Lei Lei akan dipulangkan pada 27 Januari, menandai pertama kalinya dalam hampir 50 tahun Jepang tidak memiliki panda raksasa, simbol persahabatan antara Tokyo dan Beijing. Jepang pertama kali menerima panda raksasa pada 1972 setelah kedua negara menormalisasi hubungan diplomatik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.